Gue mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika. Tika, oke. Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung. Hmm. Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok. Jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok. Hmm. Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah, apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu. Oke. Jadi Tika benar-benar lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok. Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester, Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung. Walaupun sebenarnya rumah di Bandungnya ini tuh kosong, cuma ada orang yang jaga doang. Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua. Oh, dia anak tunggal. Iya, dia anak tunggal Moy. Terus. Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya. Ya karena setiap dia pulang ke rumah dia tuh jadi sedih lagi sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada. Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok. Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tika naik travel dari Depok ke Bandung. Sebenarnya pikirannya Tika tuh selalu mamanya. Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah. Tika juga sempat netesin air mata pas di travel. Tapi di sisi lain dia juga harus kelihatan kuat kan, karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal. Setelah 4 jam Depok Bandung, akhirnya kira-kira jam 5 sore sampailah Tika ke rumahnya. Dari pas masuk pagar, Tika mikir apa dia jual aja ya rumah ini. Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget untuk dia tinggalin sendiri. Pas pikirannya lagi kemana-mana, tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman. Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok. Pak Rahman nanya, "Neng di Bandung sampai kapan? Mau ditemenin nginep gak? Berani gak sendiri?" Tika jawab, "Belum tahu sampai kapannya pak, gak usah ditemenin gak apa-apa, ini kan juga rumah saya, kenapa harus takut?" Habis itu Pak Rahman bilang, "Ya udah Neng, saya pulang ya." Akhirnya Pak Rahman pulang. Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju yang dikoper ke lemarinya. Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah, jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah yang masih ditempatin orang setiap hari gitu Moy, Bi. Keberdebu lah ya. Iya, Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya, pokoknya ngerasanya nyaman banget. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam, Tika posisinya lagi nonton TV di ruang keluarga. Pas lagi nonton, tiba-tiba dia nangis kejar banget. Ternyata karena dia keinget almarhumah mamanya yang selalu nonton TV malam-malam sama dia. Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih. Akhirnya sekitar jam 11 malam dia mutusin untuk masuk kamar dan siap-siap tidur. Pas mau tidur, Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mama